Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, berjumpa kembali dengan saya Abi Zainal Abidin di podcast semesta menghijau ini. Kebetulan hampir 2 pekan ini off karena sibuk dengan diklat PKP dan diklat Latsar. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin, dan alhamdulillah ini ada kunjungan kehormatan. Kunjungan kehormatan, beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Darussalam Maluku. Ya, kebetulan beliau sedang Ambon. Oh, Darussalamnya Ambon ya. Darussalamnya Ambon dengan Profesor Dr. Tekad Dwi Cahyono, SHUT MSI. Kebetulan beliau senior dulu di IPB, jadi pas di Bogor langsung diundang atau saya tagih ya? Lebih tepatnya ditagih. Lebih tepatnya ditagih gitu ya. Alhamdulillah, nanti kita coba gali. Tentunya kita perlu mengetahui ya sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan bahwa setiap jenis tanaman, pohon atau tegakan itu memiliki kesesuaian tapak tanam, kemudian kesesuaian iklim, curah hujan, pH tanah dan seterusnya. Nah, sehingga ada jenis-jenis tanaman unggulan lokal yang barangkali itu perlu juga kita ketahui. Nah, di Maluku itu ada beberapa jenis tanaman unggulan lokal, dan ini Prof. Tekad ini beliau konsentrasi di salah satu jenis ya. Ya, baik. Salah satu jenis tanaman yaitu samama ya. Kalau samama itu kalau di sini Jabon merah. Jabon merah ya, jabon merah. Nah, mungkin nanti kita akan banyak diskusi lah tentang samama. Nanti boleh juga nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari sobat semesta menghijau, boleh ditulis di chat. Mangga mungkin Prof bisa menyampaikan dulu pengantar apa samama. Nanti saya kalau nggak ngerti saya tanya gitu ya Prof ya. Mangga Prof Tekad. Baik, sobat apa namanya tadi? Sobat semesta menghijau. Sobat semesta menghijau, terima kasih ya kesempatan kali ini diundang. Apa tadi? Ditagih untuk membuat podcast tentang materi-materi di semesta menghijau ya. Iya. Jadi idenya begini aja, di hutan itu ada tanaman pionir ya. Dan tanaman pionir di Maluku itu biasanya meranti. Itu biasanya di sana dinamakan kayu baba. Kayu baba ya? Bapak itu sesuatu yang intinya bapak ya. Bapak sebutan untuk bapak atau bapak sebutan untuk Tuhan. Intinya, bapak ya. Bapak karena dia besar, kemudian dia mendominasi. Dan yang kedua adalah jabon merah ini. Jabon merah. Sehingga dinamakan dengan samama. Samama. Jadi ada bapak, ada mamanya. Jadi filosofi kenapa saya tanya, ini dari dosen senior di sana ya, saya juga tanya gitu kan. Kenapa jabon merah di sana jadikan samama gitu kan? Karena itu tadi di hutan ada tanaman pionir dan dua-duanya biasanya muncul, yang satu meranti dan di sana dinamakan kayu bapak. Sebutan bahasa Ambonnya keren itu bapak ya. Kemudian untuk mamanya itu adalah kayu samama. Kayu samama. Setelah kemudian dari tahun 2012 itu dimulai dari peningkatan kualitas ya. Peningkatan kualitas yang selama ini digunakan hanya untuk mebel dan seterusnya, kita ditingkatkan kualitasnya, baik itu untuk keperluan rumah maupun untuk keperluan mebel. Nah ini Prof, samama tadi kalau saya perhatikan dulu itu dia tumbuh dengan baik itu di daerah ini ya, deket-deket kali ya, yang airnya tinggi atau ini ya? Sebenarnya kalau dari ciri tumbuhnya itu yang paling gampang itu terlihat dari gusuran. Jadi kalau di Maluku itu kalau ada gusuran jalan, kiri kanannya pasti pohon samama. Jadi kalau ditanyakan apakah dia sebagai indikator air, enggak. Saya pikir enggak, karena kalau sagu jelas ya. Sagu ya. Beberapa teman saya itu meneliti dia sebagai bioindikator air. Kalau samama itu beberapa dosen lain juga menemukan dan confirm bahwa pada umumnya selain tumbuh alami, saat digusuran kiri kanannya tumbuh. Gusuran ya. Tapi gusuran jalan gitu ya. Gusuran jalan ya. Tapi di pinggiran sungai itu sering dijumpai ya. Iya. Karena atau mungkin karena bijinya kecil ya. Itu kan bijinya bijinya lembut ya. Lembut banget. Lembut banget.
teman satu tim juga namanya Ibu Juni Lajumat, Mhm. Magister Sains itu, penelitiannya tentang ekstraksi itu. Ekstraksi Ekstraksi benih. benihnya Mhm. berbagai cara sehingga, sampai mendapatkan memang itu sangat sangat kecil sekali itu buihnya. Sangat lembut ya. Ini Prof, kaitan tadi kualitas, artinya, ada upaya untuk meningkatkan kualitas yang mungkin dari awal memang, seperti itu, kemudian ada penelitian atau seperti apa sehingga, pemanfaatannya arahnya kemana sebenarnya? Baik, untuk memanfaatkan itu saya kalau kita dari bidang teknologi biasanya memulainya dari, sifat sifat sel kayunya. Sifat sel Jadi kayu. mulai sifat sel kayunya, pertumbuhannya itu seperti apa. Jadi, eee, pertumbuhan itu semua 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 tipe pertumbuhan sama ya, hewan Mhm. maupun, tanaman dari mulai kecil sampai besar. Sel juga demikian. Mhm. Sel yang dekat dengan embulur itu, biasanya masih pendek, dan Mhm. nanti yang dekat dengan kulit itu memanjang. Mmm. Dan itu terus terjadi sehingga nanti kita bisa formulasikan mana bagian yang seharusnya sudah masa tebang dan mana yang belum. Dan Mmm. itu, setiap, kayu harus kita pastikan bahwa, eee, pada tahun keberapa dia benar-benar, masak, Mmm. masa tebang ya, masa rotasi. Dari situ kemudian baru kita nanti sesuaikan yang masak itu, apa ya istilahnya, ya kalau kalau yang paling nyaman itu masak atau gimana, kalau bahasa teknisnya juvenil dan mature. Apa Juvenil ya kalau bahasa tepat ininya ya, juvenil itu masih muda, masih muda, kalau mature itu sudah tua. sudah tua ya? Ya, jadi Heeh. sudah siap untuk digunakan. Mmm. Jadi silakan nanti, sobat-sobat, mencari gitu kan. Jadi Literatur ya? jadi saat sudah mulai sudah mulai bisa digunakan, itulah dari situ kemudian baru kita, cari teknologi yang tepat untuk kedua tipe ini. Nah, dari sentuhan tadi, peningkatan kualitas tadi, sebenarnya pemanfaatannya apakah juga berkembang? Kalau tadi kan digunakan untuk pertukangan ya, umumnya di sana. Kemudian dengan sentuhan tadi teknologi tadi, apakah ada pemanfaatan yang lebih itu, kalau di Iya, sana? eee, kalau bagi saya sih untuk pemanfaatan itu dua dua aspek ya. Mhm. Yang pertama begini, kayu itu di perdagangan kan pada umumnya, yang Samama dan seterusnya itu kan masuk kategori kayu perdagangan lokal dan campuran. Campuran? Jadi kita jarang sekali misalnya di pasar itu kita, cari kayu Samama dong gitu, jarang. Mhm. Kita hanya biasanya, minta kayu 3x4, Iya, 57 misalnya kan, 57. kayu ukuran 10/5 gitu kan, Mhm. intinya sesuai dengan ukuran lah gitu. Jarang sekali, kita menyebutnya, dengan jenis kayu. Mmm. Nah, jadi peningkatan pertama itu yang kita maksudkan adalah untuk itu, Mmm. mengenalkan bahwa, jenis kayu tertentu itu unik. Mhm. Jadi, apa ya, eee, bahasa teknologinya itu dari laser known species, sesuatu yang nggak dikenal karena Iya. di perdagangan itu kayu campuran, kita, Punya keluarkan spesifik. tertentu gitu. Nah, Itu jadi punya spesifik tertentu jadi gitu. kalau, Pak Abid bilang biasanya sebutannya Pak Abid, Mas, Mas. biar biar mudah terus. Kalau Mas Abid itu mengatakan, peningkatannya apa, itu pertama. Iya iya. Jadi dia, naik kelas. Maksudnya naik Mmm. kelas itu, saya cari cari kayu bukan bukan asal cari. Mhm. Nah, tapi saya spesifik ini karena itu tadi, oh ternyata kualitasnya sudah ditentukan, sudah Mmm. ketahuan. Kemudian kalau untuk tahap keduanya baru tentang, pemanfaatan yang lebih luas. Lah kalau pemanfaatan lebih luas memang proses risetnya panjang. Mmm. Contohnya misalnya yang paling gampang kalau, mesin jet itu dari mulai ilmu termodinamika sampai dipakai sekarang kan butuh 30 Proses tahun. ya? Ya, Mhm. jadi, kalau kita mau kemana nih arahnya, kalau saya memang 10 tahun terakhir ke arah untuk, seperti ini, jadi saung Mhm. saung untuk rumah tahan gempa Mmm. atau nanti, eco house. Eco Nah, House. ya. Itu sudah ini Bro, di sana? Maksudnya sudah punya prototipe gitu Belum, atau oh belum? dia akhir tahun ini baru baru kita nyiapin buat lantai sama dindingnya. Oh lantai, Nanti, ya ya. setelah itu baru kita masukkan, apa sih kelebihannya ini, kenapa harus kayunya yang sama, Mhm. kenapa harus di dinding dan perlakuannya seperti apa, dan apa, kenapa harus lantai perlakuannya seperti apa, itu di Mmm. situ. Jadi, ditingkatkan kualitasnya yang pertama, saya ulangi,
untuk Apa ya? Menspesifikasi pasar gitu iya, ya. spesifik kasar gitu, kayak kita misalnya nggak mungkin kan kita misalnya cari motor apa Pak? Motor apa aja lah kan nggak mungkin Iya, gitu. pasti dia Pasti ada merek. nyebutin ya. Nah, jadi itu peningkatan yang saya Heeh. maksudkan. Dan dari bidang teknologi semuanya pasti bisa. Dan kemudian yang kedua adalah itu tadi pemanfaatannya, baik Hmm. untuk arahnya bebas ya. Ada Hmm. yang mengembangkan untuk kayak tadi eco-house atau rumah. Ini kalau di Saung ya, kalau di Ambon namanya Sabuah. Sebuah ya, sebuah ya. Sabuah gitu kan. Kemudian ini di sini Saung atau seperti apa yang cocok untuk daerah tropis. Dan Sabuah itu kalau di sana digunakan untuk tempat tinggal ya? Iya. Ya ini Prof. Nah dari tadi proses apa namanya waktu 2012 sampai sekarang kan berarti udah hampir 13 tahun ya. Apakah ada penelitian misalkan dari tadi proses teknologi yang tadi ya berseri tadi, apakah kemudian ada juga ternyata frame di tengah pasar itu sudah mulai tadi spesifikasi kalau orang nyebut itu langsung menyebutkan jenis ini gitu. Sudah ada belum kalau Kalau studi pasarnya belum. Oh, studi Tapi pasarnya. 2 tahun terakhir saya membuat penelitian tentang seberapa lama sih sebenarnya kayu itu digunakan oleh masyarakat. Jadi kan ini ceritanya ke sana ya. Iya. Kenapa orang tiba-tiba hutan kita habis gitu. Padahal pada dasarnya orang pakai kayu di rumah itu kan lama. Iya benar. Bahkan nggak tiap hari. nggak tiap hari tebang. Iya, Lalu nggak tiap hari. kemana gitu Iya, kan? iya. Katanya masyarakat kita illegal logging kemana gitu kan? Di rumah nggak ada, di hutan nggak ada. Jadi Dari larinya situ, kemana? Nah, itu kemudian kami kemarin telusuri gitu kan. Ternyata di rumah-rumah mereka itu di atas 30 tahun kayu-kayu itu dan masih bertahan gitu kan. Nah, dari situ kemudian termasuk ternyata ada samama itu. Jadi kalau kita kalau survei direct untuk sekedar acak gitu, itu bisa kita sudah bisa kita sampaikan lah gitu bahwa kalau kita kayu samama, oh berarti mereka sudah kenal. Jadi untuk tahap pertama dari penelitian yang pertama itu ya, walaupun tujuannya beda ya. Tujuan awalnya penelitian itu untuk jangan disalahkan kita masyarakat itu. Tapi memang ada korelasinya kan? Iya, karena tadi sentuhan teknologi pasti di tengah masyarakat ada dampaknya juga gitu. Kenapa harus itu sehingga akhirnya kita tahu kan kita tanya kayu apa ini gitu. Ternyata tetap orang tahu bahwa ini samama dan khas sekali dari seperti ternyata juga kayu-kayu lain-lain. Jadi sudah mulai terkenal lah dalam. Nah ini Prof, jadi samama ini kan kalau Jabon Merah ini kan memang dulu sering terkenalnya daerah timur ya. Iya. Dan ternyata itu bukan hanya di wilayah timur saja, itu di Jawa Barat itu kebetulan kami KHDTK di Parung Panjang itu punya areal penelitian itu juga Jabon Merah. Nah kira-kira sarannya apa nih untuk misalkan kan artinya dia bukan nggak tahu ini endemik daerah timur atau kalau teorinya Sulawesi Maluku Sulawesi dan Maluku. Sulawesi Maluku ya artinya kan kalau bahkan kemarin saya ambil sampel di Curug Nangka ya. Curug Nangka. Itu saya tanya petaninya dari mana bibitnya, waktu itu sosialisasi katanya dari Ambon ambil. Dari Ambon. Nah artinya kan berarti sudah mulai dia artinya multilokasi itu sudah mampu tumbuh. Tapi nggak tahu nanti dari sisi kualitas kayu ya, karena tapaknya kan berbeda. Nah mungkin ada saran Prof untuk misalnya katanya tadi Jabon Merah yang kemudian karena kalau di Jawa ini kan terkenalnya Jabon putih ya. Jabon itu kalau nama latinnya Macrophylla ya. Anthocypolus ya. Kadamba sama Macrophylla ya. Nah, saran apa sih sebenarnya untuk jenis yang samama merah ini kemudian ditanam di luar tapak tanamnya? Kalau di Sulawesi Ambon kan memang seperti itu gitu. Kalau itu kayaknya bukan masuk di bidang kami ya. Untuk itu. Cuma umumnya begini. Jadi kami sudah membedakan kualitas dari masing-masing daerah. Bogor juga kami sudah teliti dan Maluku sudah kami teliti. Sudah ada uji multilokasi? Maksudnya jenis-jenis kualitas? Bukan? Kualitas kayunya. Kualitas kayunya. Bukan multilokasi. Bukan nanamnya ya? Kualitas kayunya sudah ditanam. Jenisnya kan dari sana. Kita tanya berdasarkan pengakuan jenisnya dari sana dan ternyata kualitasnya itu sama. Kualitas sama itu maksudnya adalah karena kita yang lihat adalah perilaku profil sel kayunya itu sama. Sama ya. Dari yang tadi itu di Maluku dengan kondisi panas
dan di tepi pantai atau di tengah hutan, dan kemudian Ditanam di ini Bogor di Bogor kurang lebih sama ya. Nah ini yang menarik. Maksudnya sama itu identik ya, maksudnya Identik. polanya sama dan perpanjangan selnya itu juga nggak ekstrim. Di sini misalnya lebih bagus, di sini di sana lebih bagus Enggak ya. Jadi dan kualitas beras jenisnya juga Seragam ya. Nah ini yang tentunya ya ketika dia dibawa keluar itu ternyata nggak jauh beda dengan di tempat aslinya. Kan kayak kayu putih dulu ya, terkenalnya di Ambon, terus kemudian ditanam di beberapa lokasi di Jogja. Nah mungkin ini terakhir Prof, kaitan dengan tadi jenis-jenis samama, kemudian tanaman unggulan lokal. Mungkin dari sisi sentuhan teknologi ya. Nah kan memang tadi untuk jenis-jenis yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bangunan tahan gempa. Atau apalagi sih kalau selain tahan gempa? Eco house yang sedang kita kembangkan, eco house. Jadi rumah yang minim energi yang digunakan untuk merawatnya. Jadi minim cahaya, minim perlakuan cahaya. Intinya rumah itu siang cukup mengandalkan matahari dan malam pun penggunaan cahayanya minimal. Cocok ya sebenarnya kalau di daerah-daerah dingin buat villa-villa gitu ya. Nah kalau samama ini kan termasuk fast growing ya. Fast growing ya, artinya kan biasanya kalau tumbuhnya cepat kualitasnya ya kecenderungannya di bawah ya. Nah itu terkait dengan itu gimana? Nah itu makanya pertama ditingkatkan kualitasnya, masyarakatnya dipercayakan dulu. Dipercayakan dulu. Bahwa dia punya kelebihan, dan yang berikutnya baru kita optimalkan tentang keunikannya seperti apa, dan nanti hasil output akhirnya untuk ya. Baik, makasih Prof. Tekat. Alhamdulillah di waktu yang padat beliau kita bisa berdiskusi meskipun singkat nih, nggak sampai setengah jam ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan wacana baru bagaimana sentuhan-sentuhan teknologi itu mampu meningkatkan kualitas ya, termasuk jenis kayu, kemudian bagaimana nanti kesesuaian tapak tanam dan seterusnya. Nah saya harap mudah-mudahan Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan ini bisa ikut terus menyimak, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti disampaikan. Nanti kalau misalkan butuh materi boleh ya. Boleh, siap. Apa sih sebenarnya misalkan sentuhannya apa sih? Katanya ada sentuhan teknologinya gitu. Itu panjang. Itu panjang ya. Bisa 2 atau 3 seri lah. 2-3 seri ya. Atau kalau di kuliah berapa SKS tuh kalau itu? Cukup panjang. Cukup panjang ya. Itu sentuhan teknologinya seperti apa? Tentunya membuat penasaran ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu dan kita bisa berjumpa kembali, kita bahas untuk jenis-jenis tanaman unggulan lokal. Dan tentunya bukan hanya samama saja ya. Banyak jenis tanaman unggulan lokal yang kiranya bisa diangkat. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, Bro? Cukuplah, intinya begini. Kalau Mas ya. Mas Abid. Mas Abid itu pemulihan ya tadi ya. Jadi budidaya sih. Jadi bagi saya hutan tetap harus lestari. Itu otomatis ya. Kemudian sehingga kita saat mengenalkan produk-produk dari hutan itu manfaatnya maksimal ya. Dan kemudian penghijauannya juga maksimal ya. Baik, makasih Prof. Ini alhamdulillah kita di Fakultas FEM ini sebenarnya numpang tempat podcast. Alhamdulillah kita janjian ketemu di sini. Tadi juga diskusi dengan dosen ekonomi syariah terkait dengan pengembangan hutan wakaf yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan di podcast ini. Sudah ada di podcast. Linknya ada di atas itu ya. Alhamdulillah tadi ngobrol banyak tentang pengembangan hutan wakaf di berbagai daerah. Siap-siap nanti kita jalan-jalan ke sana. Kita jalan-jalan ke Ambon insyaallah. Baik, Sobat Semesta Menghijau, terima kasih kembali menyimak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih.